Warga Desa Dawuhan, Kabupaten Blitar digegerkan kemunculan lubang misterius di tengah sungai yang menyedot aliran air sungai. Lubang yang muncul setelah hujan deras diperkirakan memiliki kedalaman puluhan meter yang membuat warga khawatir terjadinya insiden tanah ambles. Warga merekam sebuah lubang yang muncul di tengah sungai di Desa Dawuhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Lubang muncul setelah hujan deras dan pertama kali diketahui salah seorang warga setempat ketika hendak pergi ke ladang. Lubang ini diperkirakan memiliki kedalaman lebih dari 10 meter karena langsung menyedot aliran sungai. Sebelumnya aliran sungai Kalisat ini selalu kering dan sering dilewati kendaraan. Namun saat kejadian, sungai sedang dipenuhi air karena hujan lebat, sehingga air langsung masuk ke dalam lubang misterius ini. Warga khawatir keberadaan lubang ini menjadi tanda-tanda awal fenomena tanah ambles. Waktu banjir itu saya kan mau nyebrang ke timur, terus mau balik itu ketemu itu air masuk semua itu Mas. Masuk air gua itu. Itu bahwa nggak ada air yang ngalir, masuk semua itu Mas. Langsung mendekat itu sampai ndelok sampai situ ngoten niku terus kula takut wedi niku to. Roh fenomena carane sampai kedalaman ini gua. Saat ini di sekitar lubang misterius sudah dipasang garis polisi dan warga diminta hindari kawasan sekitar lubang tersebut. Sementara BPBD Kabupaten Blitar telah berkoordinasi dengan tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Bandung untuk mengkaji dan meneliti lubang misterius ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT kembali meletus pada Sabtu malam. Gunung berstatus level 6 atau awas ini meletus dengan ketinggian kolom abu sekitar 5.000 meter dari atas puncak gunung. Kolom abu teramati berwarna coklat dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Petugas meminta masyarakat dalam radius 7 km dari puncak gunung serta sektoral 9 km pada arah barat daya barat laut untuk mencari tempat berlindung yang aman. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar saat hujan tiba. Sebelumnya sekitar 8.400 pengungsi yang terdiri dari anak-anak hingga lansia menempati posko pengungsian di ruangan SDK ST Pius Epu Tobi. Selain itu, pengungsi juga menempati 3 tenda yang dibangun BNPB di halaman SDK ST Pius Epu Tobi di Desa Lewo Ingu, Kecamatan Titehena. Mereka kini mengalami krisis air bersih untuk mandi, cuci, kakus, dan penerangan pada malam hari. Ini kami butuh penerangan Pak, penerangan lagi jadi dengan obat-obatan itu lampu belum ada. Belum ada. Iya, kami Terus? barusan menginap satu malam. Terus air bersih? Air bersih kurang sekali Pak. Warga diimbau tetap waspada dan selalu mengikuti arahan dari pemerintah. Dari Flores Timur, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Sebuah mobil hangus terbakar di tol Cipularang arah Jakarta menuju Bandung, tepatnya di kilometer 88 Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Korsleting listrik diduga terjadi penyebab terbakarnya mobil tersebut. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian mobil di tol Cipularang arah Jakarta menuju Bandung, tepatnya di kilometer 88 Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Minggu pagi. Petugas tol dan polisi PJR Tol Cipularang langsung berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran Purwakarta mengerahkan 1 unit pemadam kebakaran ke lokasi. Kebakaran ini bermula saat pemilik mobil bersama keluarganya menempuh perjalanan menuju Bandung dan tiba-tiba keluar asap serta percikan api dari ban bagian depan mobilnya. Diduga terbakarnya mobil akibat korsleting listrik.
cepat itu keluar Pak, ada asap. Terus yang di belakang Pak, itu di bawah ada percikan api sedikit. Percikan apinya keluarnya dari apa namanya tuh ya, kampas katanya. Kampas rem mungkin, kemungkinan. Asalnya nggak sampai ke sini, cuma di sini itu karena mungkin udah banyak yang kebakar. Terus pemadamnya juga jauh mungkin, jadi ya sampai seperti ini. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran mobil ini ditangani polisi PJR Tol Cipularang. Sedangkan bangkai mobil yang terbakar dibawa ke Pul Derek Gerbang Tol Jatiluhur Purwakarta. Jadi kendaraan tersebut datang dari arah Jakarta menuju Bandung. Setiba di TKP, menurut pengakuan pengemudi, tercium bau tidak sedap dari roda sebelah kiri. Yang disinyalir adalah diakibatkan oleh korsleting listrik. Sehingga dari akibat tersebut menyebarlah api ke seluruh badan kendaraan. Demikian. Imbas dari kebakaran mobil ini sempat menyebabkan kemacetan panjang 3 hingga 4 km di Tol Cipularang arah Bandung. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan 9 bangunan di Komplek Asrama Detasmen Perbekalan dan Angkutan Denbekang milik TNI AD di Kota Cirebon, Jawa Barat. Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar dan hembusan angin kencang membuat kobaran api cepat membesar dan merembet ke bangunan lainnya. Kebakaran hebat menghanguskan 9 bangunan di Komplek Asrama Detasemen Perbekalan dan Angkutan atau Denbekang milik TNI AD di Kota Cirebon, Jawa Barat. Banyaknya tumpukan material dan cairan yang mudah terbakar disertai hembusan angin yang kencang membuat kobaran api cepat membesar dan merembet hingga bagian ruangan lain. Petugas pemadam kebakaran Kota Cirebon yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Petugas juga sempat mengerahkan mobil water cannon milik Polres Cirebon Kota. Lokasi kebakaran yang berada di tengah-tengah kota membuat banyak warga ingin menyaksikan kejadian tersebut. Lokasi kebakaran yang berada di tengah-tengah kota membuat banyak warga yang menyaksikan kejadian kebakaran. Api baru bisa dipadamkan setelah 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Akibat kebakaran ini, 9 bangunan dan sebuah mobil serta 3 sepeda motor yang berada di asrama Denbekang TNI AD habis terbakar. Datang ke sini keadaan sudah flyover, sudah keadaan penyalaan mantap, ya sudah perkirakan ada sekitar 6 rumah yang terbakar dan ada 3 rumah bangunan tingkat, ya, jadi totalnya 9 rumah. Terus kita melakukan pemutusan aliran api, ya, agar tidak merembet ke yang lain dan alhamdulillah bisa tertangani. Penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki. Sementara akibat kebakaran kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menewaskan satu keluarga yang terdiri dari 4 orang di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara saat ini jenazah korban masih diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi masih mendalami penyebab kebakaran yang menewaskan satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi sebelumnya telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari 3 orang saksi yang berada di lokasi kejadian. Saat ini sisa puing-puing akibat kebakaran masih terlihat di lokasi yang hanya dibatasi oleh garis polisi. Kemudian para saksi-saksi juga kita sudah lakukan pemeriksaan, kita lakukan oleh TKP bersama dengan unit identifikasi Reskrim Polres Metro Jakarta Utara. Untuk penyebab kebakaran masih kita dalami, namun dari hasil keterangan saksi, dugaan sementara akibat korsleting listrik. Diketahui peristiwa kebakaran di Papanggo, Priok, Jakarta Utara terjadi pada Jumat dini hari kemarin. Api berasal dari salah satu rumah warga hingga menyambar ke rumah lainnya. 4 orang yang merupakan satu keluarga tewas lantaran terjebak api di dalam kamar di lantai 2 rumahnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
4 jenazah satu keluarga korban kebakaran di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara dibawa keluarga untuk dimakamkan. 4 mobil ambulans mengantar jenazah ke pemakaman umum Rorotan, Jakarta Utara. Setelah selesai diidentifikasi oleh tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, 4 jenazah yang merupakan satu keluarga, korban kebakaran di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu siang dibawa keluarga dan kerabat untuk dimakamkan. Suasana harum menyelimuti proses pemindahan 4 peti jenazah ke ambulans. Iring-iringan ambulans berangkat menuju ke musola di kawasan Papanggo yang didirikan oleh almarhum. Jenazah rencananya akan dimakamkan di pemakaman umum Rorotan, Jakarta Utara. Jadi rencananya korban ini akan kita bawa dulu ke rumah duka yang ada di Papanggo. Setelah kita sholatin, langsung kita bawa ke kuburan Rorotan. Kemungkinan hari ini atau besok? Hari ini langsung, jadi kita main gerak cepat aja. Jadi begitu keluar, langsung kita bawa ke rumah duka, langsung kita sholatin, langsung kita jalan aja. Kita nggak pakai lama lagi, karena kita khawatir kelamaan yang udah kasihan. Sebelumnya, satu keluarga warga Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara jadi korban kebakaran pada Jumat dini hari. Peristiwa tragis ini terjadi saat keempat korban tengah tertidur di lantai 2 rumah. Keempat korban diantaranya Agam Sahril Maulana 40 tahun, Yuliani 35 tahun, Stepi Alhamda Maulana 8 tahun, dan Alat Rafa Maulana 3 tahun. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 4 jenazah sekeluarga korban kebakaran di Tanjung Priok, Jakarta Utara dimakamkan pada Sabtu sore di TPU Rorotan. Tangis haru mengiringi pemakaman para korban. Dengan menggunakan 4 mobil, keempat jenazah korban kebakaran di Tanjung Priok tiba di TPU Rorotan, Jakarta Utara pada Sabtu sore. Sejumlah kerabat dan tetangga korban tak kuasa menahan kesedihan saat mengantarkan jenazah ke liang lahat. Keempat korban yang merupakan satu keluarga tewas mengenaskan dalam kebakaran yang melanda rumah mereka pada Jumat dini hari. Para korban terjebak di dalam kamar di lantai 2. Dari hasil penyelidikan polisi, kebakaran akibat korsleting listrik. Hilang banget bang, sampai istrinya abang sampai anaknya, kita ngebayangin kalau kita dalam ruangan kebakar itu dia pengen keluar itu susah. Yang kita bikin sampai sekarang kita stres lah. Semoga mudah-mudahan aja diterima ya, memang puasa bang. Kita butuh doanya aja bang ya. Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan pemadaman listrik di sejumlah tempat selama 1 jam. Pemadaman tersebut berlangsung mulai pukul 20.30 hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pemadaman listrik di sejumlah titik Jakarta selama 60 menit merupakan program Dinas Lingkungan Hidup DKI sebagai bentuk kontribusi pengurangan emisi karbon. Pemadaman listrik yang dimulai pukul 20.30 dilakukan di sejumlah pusat perbelanjaan, kantor pemerintahan, hotel, hingga apartemen di Jakarta. Namun pemadaman tidak berlaku di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya. Hujan deras disertai angin kencang di Kota Bogor menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Pohon tumbang tersebut menimpa warung, rumah, hingga mobil. Timpa pohon. Seorang warga yang sedang berteduh terluka akibat pohon tumbang. Korban dibantu warga setempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Pohon tumbang juga menimpa mobil warga yang terparkir. Sementara itu, petugas gabungan langsung memotong pohon yang menimpa rumah warga serta kendaraan. Pohon tumbang yang terjadi di sejumlah titik di Kota Bogor terjadi akibat intensitas hujan tinggi disertai angin kencang. Belum diketahui akibat kerugian dari peristiwa ini. Kita ketahui bersama bahwa hujan disertai angin itu terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Hujan disertai angin ini berdampak kepada 2 kecamatan. Yang pertama yang terbanyak beberapa titik yang terjadi di Bogor Selatan. Hari ini saya berada dengan Pak Sekcam dengan Pak Lurah Tangga Mekar. Ini berada di Kelurahan Tangga Mekar.
dan beberapa tim sedang melakukan asesmen dan evakuasi di beberapa titik di Kecamatan Selatan. Salah satunya adalah di Warung Bandrek, Bondongan, ini sudah ditangani. Terus juga di sebagian di bagian wilayah Kecamatan Utara, di Jalan R3 sudah juga selesai kita tangani. Begitu. Ada korban jiwa maupun luka? Informasi yang kami terima dari aparat wilayah, kebetulan di wilayah Bondongan, letaknya di Warung Bandrek. Jadi memang pohon tumbang itu menimpa warung baksonya milik Pak Iqmal ya. Luka ringan dan sudah kita tangani beserta aparat wilayah ke rumah sakit. Hujan deras disertai angin kencang di Depok, Jawa Barat mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Pohon yang berukuran besar tersebut menutup jalan raya Bogor dari arah Jakarta dan sebaliknya. Hujan deras yang terjadi pada Sabtu sore membuat sejumlah pohon tumbang. Salah satunya di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Petugas gabungan mengevakuasi pohon besar yang menutup kedua arah Jalan Raya Bogor, Cimanggis. Baik dari arah Jakarta menuju Bogor maupun arah sebaliknya. Salah seorang warga Depok, Suparman, mengatakan selain menutup kedua arah Jalan Raya Bogor, pohon tumbang ini pun sempat menimpa pengendara motor yang melintas dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Ketibaan. Terus berapa orang? 1 orang. Kondisinya gimana, Pak? Ya nggak bisa apa-apa. Dibawa kemana, Pak? Kayaknya sentra medika mana ya tadi, ambulan. Pakai ambulan ke rumah sakit. Akibat pohon tumbang, arus lalu lintas mengalami kemacetan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin puting beliung menyebabkan 15 rumah warga di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Palas, Lampung Selatan mengalami kerusakan. Terjangan angin menyebabkan atap rumah rusak hingga roboh dan pohon pun tumbang, kemudian arus listrik terputus. Sebanyak 15 rumah warga di Desa Tanjung Sari, Lampung Selatan rusak akibat terjangan angin puting beliung. Lokasi yang paling parah berada di Dusun Indragiri, di mana 2 rumah mengalami rusak berat, bahkan 1 diantaranya roboh. Atap rumah terhempas terbawa angin. Saat itu, hujan turun deras disertai angin kencang dari arah barat disertai suara gemuruh. Kejadian berlangsung secara cepat. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kejadian ini juga menimbulkan trauma bagi warga, terutama anak-anak. Pemerintah desa bersama pihak kecamatan dan BPBD Lampung Selatan langsung terjun ke lokasi. Mereka bersama warga bergotong royong membersihkan sisa-sisa material dan pohon tumbang yang menutupi jalan. Hujan lebat, angin kencang, memporak-porandakan ya, banyak pohon tumbang ya kan, rumah sampai ada yang roboh, asbes pada berterbangan, pada berlarian keluar rumah semuanya. Di semua dusun, 6 dusun itu semua terdampak. Berapa jumlahnya? Ya sekitar kurang lebih baru 15 yang kita deteksi. 15. Untuk penanganan sendiri bagaimana nih? Alhamdulillah kami tadi sudah memberikan bantuan berupa sembako kepada korban. Besok juga kami akan mengajukan ke dinas sosial, insya Allah besok siang dan sudah langsung turun. Kemudian kami diarahkan ke Perkim dan dari BPBD juga, insya Allah nanti segera kami naikkan proposal. Anda kembali menyaksikan iNews Pagi, pemirsa. Seorang pria korban kecelakaan yang sebelumnya kritis karena kecelakaan meninggal dunia setelah diduga tidak diberi pinjaman mobil ambulans dari puskesmas di kawasan Asahan, Sumatera Utara. Warga yang kesal dengan birokrasi peminjaman ambulans beramai-ramai menggeruduk puskesmas. Saya nggak tahu itu siapa. Yang saya bilang, oh Bu, saya yang jamin masalah mobil minta tolong. Tapi kan Ibu ada nggak dengan omongan kayak gitu? Ada. Ya. Kan saya bilang nggak Pak. Nah. Saya nggak berani ngasih Pak, tapi Oh, iya. saya pun nggak kenal sama Bapak. Iya betul. Gimana Ibu mau kena sedangkan Ibu nggak keluar? Sejumlah anggota keluarga dan warga dari pasien klinik terlibat perdebatan di ruang puskesmas di kawasan Asahan saat mereka meminta klarifikasi dari pihak puskesmas terkait peminjaman mobil ambulans. Tapi katanya dipasang infus lepas di tengah Sekarang jalan. ini ada. Berarti kalau ada pasien gawat, saya tolak. Loh, jawab puskesmas. Loh, gimana saya mau buka tapi ditolak aja. Ayah pasien yang meninggal dunia, Effendi Sirait, mengungkapkan kekecewanya ke pihak puskesmas. Meminta ambulans supaya
dipakai. Data penjelasan KTU sama Bu Nina, kami tidak berhak memberikan kunci ambulan kalau tidak ada supir. Kejadian ini bermula saat anaknya mengalami kecelakaan di malam hari. Saat itu, kondisi sang anak sedang kritis. Oleh warga, korban langsung dibawa ke klinik terdekat. Karena keadaan pasien sudah terlalu parah, dokter klinik menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Warga kemudian mendatangi rumah bidan yang memegang kunci ambulans, namun kunci tersebut tidak diberikan dengan alasan tidak mengenal warga. Karena tidak diberi pinjaman ambulans, warga terpaksa memakai mobil pribadi dan tak lama akhirnya korban meninggal dunia. Padahal ambulan ada, kunci ada, tapi nggak dikasih. Ya daripada gini anakku ya bagusanlah kayak naik mobil pribadi ya, itulah kami minta tolong sama laini, ayolah le, kita bawa mobil terus laini pun ayolah. Sesudah itu Pak, di tengah jalan ya anak kami sudah meninggal. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Puskesmas Desa Huta Padang terkait kasus ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Akibat cemburu buta dan diajak cerai, seorang suami tikam istri hingga 5 tusukan di Subang, Jawa Barat. Untuk menutupi aksinya, pelaku berpura-pura tergeletak lemas mengaku jadi korban begal. Warga desa Koranji, Kabupaten Subang, Jawa Barat, digegerkan dengan ditemukan seorang perempuan berinisial KA, berusia 23 tahun, tergeletak di pinggir jalan yang bersimbah darah. Tidak jauh dari lokasi ditemukan juga seorang pria berinisial AA, berusia 24 tahun, tergeletak lemas dan mengaku menjadi korban begal. Setelah unit reskrim Polsek Purwodadi turun ke lokasi dan melakukan penyelidikan, perempuan yang bersimbah darah tersebut ternyata ditikam oleh suaminya sendiri yang berpura-pura menjadi korban begal tersebut. Beruntung korban segera dilarikan ke rumah sakit dan kini kondisinya sudah stabil setelah mendapatkan perawatan di RSUD Subang. Dari hasil pemeriksaan kepolisian sementara, pelaku tega menikam istrinya karena cemburu buta dan diajak cerai oleh korban. Kini polisi masih mendalami kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut yang mengakibatkan korban nyaris meninggal dunia. Sementara itu di Kalianda, Lampung Selatan, seorang nenek mengaku dihipnotis hingga kehilangan perhiasan emas senilai 173 juta rupiah. Oleh pelaku, korban diberikan uang mainan dan perhiasan emasnya ditukar dengan emas imitasi. Sokeni, seorang nenek mengaku menjadi korban hipnotis hingga perhiasan emas miliknya seberat 115 gram raib di gondol pelaku. Peristiwa ini bermula ketika 3 pelaku berbelanja di toko korban di Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Pelaku kemudian memberikan amplop yang berisi uang mainan kepada korban. Ketiganya kemudian mengajak korban berkeliling dengan mobil. Di dalam mobil, perhiasan emas yang dipakai korban ditukar oleh para pelaku dengan emas palsu. Kini, korban telah melaporkan kasus ini ke Mapolres Lampung Selatan. Diambil sama dia kayaknya itu, tapi saya nggak merhatiin kok dikasihin lagi, tapi yang imitasi yang dipakai orang beli aqua 2 botol tadi. Yang ibu rasain itu apa? Apa? Lupa atau kayak mana? Ya nurut aja, terus dalam hati saya, kalau ngelawan pasti saya disakitin. Langsung turun ke TKP, melakukan pengecekan TKP, mencari saksi-saksi. Siapa tahu ada saksi yang melihat langsung, mengetahui langsung ciri-ciri atau identitas dari para terduga pelaku. Polisi mengimbau warga agar tidak memakai perhiasan yang berlebihan dan selalu waspada. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Pulistiawan, iNews melaporkan.
Seorang wanita berbelanja di toko susu menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 di Pancoran Mas, Kota Depok. Wajah pelaku terlihat jelas tertangkap kamera pengawas saat membelanjakan uang tersebut. Kamera pengawas sebuah toko susu di wilayah Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok merekam aksi konsumen yang berbelanja dengan uang palsu. Modus pelaku dengan membelanjakan uang palsu tersebut ataupun dengan cara menukarkan uang receh. Pelaku berbelanja dengan uang palsu pecahan Rp100.000 untuk membeli keperluan bayi. Menurut pemilik toko, dari uang palsu yang dibelanjakan, pelaku berharap mendapat kembalian dari toko. Namun pelaku justru harus menambah sejumlah uang. Pelaku pun kabur saat pemilik toko menaruh uang yang diberikan pelaku di meja kasir. Ternyata dia kan membeli susu itu kan dengan berat 1 kilo gitu kan, dan harganya juga lumayan mahal gitu kan. Nah ternyata nggak ada kembaliannya, dia malah harus nambah sebesar 12.000, jadi total itu 112.000. Dia kaget kan, oh mahal juga ya gitu kan. Iya emang harganya segitu gitu kan. Akhirnya dia ngasih 12.000 lagi kan. Ngasih, setelah bayar suami saya ke kasir, ke meja kasir untuk menaruh uang palsunya gitu kan. Nah pas engeh-engeh kok ini kayak palsu gitu. Korban sudah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Pancoran Mas untuk ditindaklanjuti. Pasalnya, peredaran uang palsu di Kota Depok sudah meresahkan para pelaku usaha. Buron lebih dari sebulan lalu, salah satu tersangka kasus pencabulan anak di sebuah panti asuhan di Kota Tangerang, Banten ditangkap. Sebelumnya, polisi telah menangkap 2 tersangka lain yang diduga telah mencabuli 8 anak panti asuhan. Pelarian Yandi Supriyadi, buronan kasus pencabulan anak di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, akhirnya berhasil dihentikan oleh tim unit 5 Subditreskmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Pria berusia 28 tahun ini ditangkap di wilayah Empat Lawang, Palembang, Sumatera Selatan saat berusaha kabur. Ia dan 2 tersangka lainnya yang merupakan pengurus panti diduga telah mencabuli 8 anak di panti tersebut. Telah berhasil mengamankan DPO atas nama Yandi Supriyadi alias Alif pelaku pencabulan di bawah umur di Pondok Pesantren Darussalam An-Nur, Pinang, Kota Tangerang. Pelaku diamankan saat sedang berbelanja di Pasar Pendopo di Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang. Sebelumnya, sejumlah oknum Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kunciran, Kota Tangerang dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Selain 3 tersangka, polisi masih menyelidiki 2 orang saksi yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, Rizky Falupi, Sukron Ayus melaporkan. Pemirsa, pasca bentrok warga polisi dan sopir truk tanah, 22 orang diamankan kepolisian Resor Metro Tangerang Kota. Polisi juga menangkap sejumlah oknum yang menjarah bagian mesin truk tanah. Masa tetap masih oke membubarkan masa ya. Masa tetap dibubarkan paksa tetap. Kerusuhan dan penghadangan kendaraan truk tambang pembangunan proyek strategis nasional di Pantai Indah Kosambi 2, Kabupaten Tangerang, Banten malam tadi memanas. Meski dibubarkan, massa yang kebanyakan usia remaja tetap bertahan bahkan melawan. Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 22 orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan. Dari puluhan orang yang diamankan adalah remaja, bahkan ada yang berstatus pelajar. Saat ini puluhan remaja tersebut dalam pemeriksaan petugas kepolisian guna mengetahui motif mereka melakukan tindakan anarkis. Polisi juga membenarkan ada aksi penjarahan oleh oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi ini. Memang pada saat pengerusakan ini ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil baik itu tangki, aki maupun pintu ya pada saat kejadian tersebut. Dan kami sudah mengimbau kepada masyarakat khususnya sekitar
apabila mengamankan atau mengambil silahkan dikembalikan. Kita kedepankan kegiatan persuasif, dan apabila kegiatan persuasif kami tidak diindahkan, ya kami akan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang mengambil barang milik orang lain, khususnya di truk tersebut. Sementara itu mengenai kondisi korban yang tertabrak truk, polisi mengklarifikasi pemberitaan yang menyatakan korban telah meninggal. Saat ini, kondisi korban selamat meski mengalami luka di kaki kiri dan telah menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Masyarakat jangan terpancing isu, karena awalnya itu untuk korban saudara Alika itu dikabarkan meninggal dunia, baik itu di media elektronik maupun media sosial. Tentunya itu berita yang tidak benar. Yang perlu saya luruskan bahwa korban Alika ini adalah luka di kaki kirinya, dan alhamdulillah pada pagi hari tadi jam 9 sudah dilakukan operasi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, dan untuk biayanya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Hingga saat ini polisi terus melakukan pengamanan di lokasi tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Polres Tarakan, Kalimantan Utara berhasil membongkar kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Modus pelaku yakni mengiming-imingi korbannya bekerja di perkebunan sawit di Malaysia dengan gaji Rp2.000 sampai Rp3.000. Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Tarakan, Kalimantan Utara akhirnya berhasil dibongkar personil Satreskrim Polres Tarakan. Sebanyak 13 orang korban TPPO, diantaranya 2 anak-anak, dapat diamankan polisi dan gagal diberangkatkan ke Malaysia. Kasus ini terungkap setelah personel Satreskrim Polres Tarakan mendapat informasi dari warga di sekitar pelabuhan Malundung bahwa ada beberapa orang diduga pekerja migran ilegal akan dikirim ke Malaysia. Dari hasil penyelidikan ditemukan 7 orang yang berasal dari Bulukumba dan mengaku akan dibawa ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Tak hanya itu, petugas pun akhirnya mendapat informasi bahwa sebelumnya ada 6 orang rombongan mereka yang lebih dulu tiba di Tarakan. Polisi berhasil menggagalkan keberangkatan 13 pekerja migran ilegal. Polisi juga telah mengamankan seorang terduga pelaku berinisial Z. Beberapa orang yang akan mencari pekerjaan di Malaysia. Nah, dari laporan informasi dapat 7 orang, jauh dari 7 orang. Mereka akan diberangkatkan ke Malaysia dalam rangka untuk menjadi buruh kelapa sawit. Sementara dari pengakuan para korban, terduga pelaku mengiming-imingi pekerjaan perusahaan sawit dengan gaji Rp2.000 hingga Rp3.000 Malaysia per bulan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, ajang perlombaan antar siswa madrasah 2024 kembali diselenggarakan di Jakarta. Ajang ini sebagai wadah menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas siswa madrasah. Dalam rangka mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni, olahraga, dan agama, gelaran Altref 2024 kembali digelar dengan mengusung tema Reliving Nostalgia Through the Retro Lens. Program ini digelar di Madrasah Sanawiyah Pembangunan Jakarta. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 8 hingga 23 Oktober 2024. Lebih dari 100 sekolah dari Jabodetabek dan sekitarnya turut memeriahkan gelaran lomba yang digelar, mulai dari lomba futsal putra, futsal putri, e-sport, reto jaro, badminton, azan, hingga solo vokal. Perlombaan ini menjadi perlombaan rutin yang selalu digelar setiap tahun dalam mewadahi kreativitas anak didik, terutama di tingkat SD atau MI dan SMP atau MTS. Ini ajang silaturahim, di dalamnya ada kegiatan lomba-lomba baik seni maupun olahraga. Jadi ada sekitar 100 lebih dari sekolah yang mengikuti kegiatan Altref ini. Mudah-mudahan lewat kegiatan Altref ini akan menjadi satu ajang terbaik untuk menyalurkan bakat minat yang notabene tidak bisa seutuhnya tersalur melalui pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Halo, nama aku Kak Syafa. Aku Salma.
dari Kak Syafa dulu. Kak Syafa itu tadi menampilkan tarian apa sih, bisa diceritakan? Tarian Rato Jaro dari Aceh, performance dari Rato Jaro MPJHS. Kita berharap dengan adanya tarian Rato Jaro di opening, Altref tahun ini bisa lebih sukses, bisa lebih meriah, karena juga ada mata lomba Rato Jaro juga, jadi bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi yang ingin mengikuti lomba Rato Jaro juga di MTS. Kedepannya perlombaan ini juga menjadi ajang silaturahmi antar pengajar maupun peserta didik, sekaligus menjadi penanaman karakter dan nilai spiritual peserta didik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Richard, iNews melaporkan. UMKM fashion rumahan karya emak-emak di Malang, Jawa Timur unjuk gigi ke pasar global. Produk berbahan dasar kain perca disulap menjadi busana indah dan bernilai tinggi. Antusias pengunjung memenuhi pameran dan fashion show yang diadakan Jenama Lokal Nusantara, Pelanusa. Komunitas ibu-ibu pegiat UMKM rumahan yang mendunia. Dalam pameran aneka kain dan busana karya Pelanusa yang sangat indah dan bernilai mulai dari Rp50.000 hingga Rp10 juta ini, tak ada yang menyangka berbahan kain bekas atau kain sisa yang biasa disebut kain perca, yang dibuat dengan teknik tambal sulam dan jahit tindas. Satu persatu busana dari kain perca ini diperagakan oleh model hingga tak ada yang menyangka berbahan kain perca. Pelanusa itu merupakan komunitas yang meng-create bahan perca atau bahan sampah lah istilahnya ya, yang sudah tidak digunakan kemudian dimanfaatkan jadi berbagai macam produk, salah satunya fashion, kemudian seperti yang tadi diperagakan oleh ibu-ibu dan model yang cantik-cantik, fashion show dengan menggunakan bahan perca. Komunitas ini mewadahi pelaku usaha mikro dan kecil yang baru mulai dan sedang bertumbuh, khususnya pada sektor kria, fashion, dan kuliner. Kita selama ini di MCC yang memfasilitasi kami melaksanakan sebuah inkubasi selama 1 tahun untuk teman-teman UKM skala mikro kecil yang khusus sektor kria dan fashion. Kita inkubasi bersama, kita dampingi bersama untuk pengembangan produknya dan penguatan usahanya supaya naik kelas. Selain beragam pameran dan kompetisi, antusias pengunjung dalam festival ini juga mendatangi dan mengikuti beragam pelatihan yang diadakan. Mulai dari pelatihan pemasaran produk, mengembangkan pemasaran, hingga menangkap peluang pasar UMKM. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ribuan orang dari berbagai daerah di Jawa Barat mendesak pemimpin negara-negara Muslim mengirimkan pasukan untuk membantu membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Ribuan orang dari berbagai daerah berkumpul di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Sabtu siang. Dengan membawa atribut negara Palestina dan sejumlah spanduk, massa berorasi menyerukan kemerdekaan Palestina. Massa mendesak seluruh pemimpin negara-negara Muslim di dunia mengirimkan pasukan untuk membantu membebaskan Palestina dari penjajahan Israel. Aksi bela Palestina ini kan momentum hari resolusi jihad. Resolusi jihad yang juga berketepatan memang di bulan ini gitu ya. Ini kan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan itu ditenggarai dengan ada resolusi jihad yang dilakukan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu adalah bagian yang kami lakukan hari ini dalam hal pembelaan Palestina, dan tentunya kita menghimbau kepada penguasa-penguasa di negeri ini, kepada tentara-tentara di negeri ini untuk mereka itu siap untuk menyerukan jihad fisabilillah. Hingga kini tercatat lebih dari 43.000 warga Palestina meninggal dunia akibat penyerangan Israel, di mana 70% diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Akibat tingginya intensitas hujan selama beberapa hari terakhir membuat Kali Bekasi meluap dan merendam ratusan rumah di Kampung Lebak, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seperti inilah banjir yang merendam permukiman yang mencapai 1 meter lebih pada Minggu dini hari. Menurut warga, banjir berasal dari luapan Kali Bekasi dan terus meningkat sejak Sabtu malam ke rumah-rumah warga. Akibatnya sebagian warga terutama lansia dan anak-anak diungsikan ke musola yang kondisinya lebih tinggi. Sedangkan sejumlah warga yang rumahnya berlantai 2 memilih untuk bertahan hingga banjir surut. Sebelumnya petugas Kali Bekasi telah memberikan himbauan kepada warga untuk menyelamatkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Sekitar 150 kepala keluarga di 2 RT terdampak banjir luapan Kali Bekasi. Sebagai upaya antisipasi, sejumlah perahu karet tetap disiagakan oleh petugas. Tapi kalau kiriman ini pasti banjir. Kalau kiriman dari Bogor, sekitar ya 600 lah, pasti masuk di sini. Pasti masuk sini ya. Kalau sekitar cuma 300 sih nggak masuk, paling di belakang sampai di belakang luar. Iya. Memang di sana nggak ada tanggul atau penahan air gitu, Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Iya. Nggak ada tanggul. Nggak ada ya. Memang berarti kalau imbasnya dari kiriman Bogor ini pasti banjir di sini. Pasti. Oh, pasti ya. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi, ketinggian kolom abu mencapai 5.000 meter disertai lava pijar dan api. Kejadian yang berlangsung Sabtu malam ini membuat warga panik dan membunyikan tanda bahaya. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT kembali meletus pada Sabtu malam. Gunung berstatus level 6 atau awas ini meletus dengan ketinggian kolom abu sekitar 5.000 meter dari atas puncak gunung. Kolom abu teramati berwarna coklat dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Tugas meminta masyarakat dalam radius 7 km dari puncak gunung serta sektoral 9 km pada arah barat daya barat laut untuk mencari tempat berlindung yang aman. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar saat hujan tiba. Sebelumnya sekitar 8.400 pengungsi yang terdiri dari anak-anak hingga lansia menempati posko pengungsian di ruangan SDK ST Pius Epu Tobi. Selain itu, pengungsi juga menempati 3 tenda yang dibangun BNPB di halaman SDK ST Pius Epu Tobi di Desa Lewo Ingu, Kecamatan Titehena. Mereka kini mengalami krisis air bersih untuk mandi, cuci, kakus, dan penerangan pada malam hari. Ini kami butuh penerangan, Pak. Penerangan lagi, jadi dengan obat-obatan itu lampu belum ada. Belum ada. Iya. Kami barusan menginap satu malam. Terus air bersih? Air bersih kurang sekali, Pak. Warga diimbau tetap waspada dan selalu mengikuti arahan dari pemerintah. Dari Flores Timur, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin puting beliung menyebabkan 15 rumah warga di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Palas, Lampung Selatan mengalami kerusakan. Terjangan angin menyebabkan atap rumah rusak hingga roboh, pohon tumbang, dan arus listrik terputus. 15 rumah warga di Desa Tanjung Sari, Lampung Selatan rusak akibat terjangan angin puting beliung. Lokasi yang paling parah berada di Dusun Indragiri, yang mana 2 rumah mengalami rusak berat dan 1 diantaranya roboh. Atap rumah terhempas, terbawa angin. Saat itu hujan turun deras disertai angin kencang dari arah barat dan suara gemuruh. Kejadian berlangsung cepat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kejadian ini juga menimbulkan trauma bagi warga, terutama anak-anak. Pemerintah desa bersama pihak kecamatan dan BPBD Lampung Selatan langsung terjun ke lokasi. Mereka bersama warga bergotong royong membersihkan sisa-sisa material dan pohon tumbang yang menutupi jalan. Hujan lebat, angin kencang, memporak-porandakan ya.
banyak pohon tumbang ya kan, rumah sampai ada yang roboh, asbes pada berterbangan, pada berlarian keluar rumah semuanya. Di 5 dusun, 6 dusun itu semua terdampak. Berapa jumlahnya? Ya sekitar kurang lebih baru 15 yang kita deteksi. Untuk penanganan sendiri bagaimana nih? Alhamdulillah kami tadi sudah memberikan bantuan berupa sembako kepada korban. Besok juga kami akan mengajukan ke dinas sosial, insya Allah besok siang dan sudah langsung turun. Kemudian kami diarahkan ke Perkim dan dari BPBD juga, insya Allah nanti segera kami naikkan proposal. Bangunan kelas sekolah dasar di Sidoarjo, Jawa Timur roboh karena diterjang hujan angin yang melanda Sidoarjo. Akibatnya proses belajar mengajar dipindahkan ke perpustakaan sekolah. Beginilah kondisi salah satu bangunan kelas yang ditempati oleh siswa kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri Segoro Tambak, Sidoarjo yang roboh. Terlihat atap bangunan hancur dan menyisakan puing-puing yang terkena angin kencang disertai hujan yang melanda Kabupaten Sidoarjo pada Selasa kemarin. Selain itu, 2 bangunan kelas yang berderet bersebelahan dengan kelas yang ambruk kini telah dikosongkan karena pihak sekolah khawatir kelas tersebut juga akan ikut roboh. Akibat kejadian ini, proses belajar mengajar di kelas tersebut dipindahkan ke ruang perpustakaan. Untuk pembelajaran anak-anak, ini kami tata, kami sementara tidak sesi dulu. Ada satu ruang kelas yang kami gabung karena jumlah siswa sedikit. Pihak sekolah telah melaporkan hal ini ke BPBD Sidoarjo dan Dinas Pendidikan Sidoarjo. Hasilnya, total 3 bangunan kelas berderet tersebut rencananya akan direnovasi total tahun depan pada anggaran tahun 2025. Pihak sekolah berharap proses pembangunan sesuai jadwal sehingga siswa bisa belajar normal kembali. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Sebuah kapal pencari ikan yang membawa 27 awak tenggelam di perairan dekat Pulau Jeju, Korea Selatan. 13 orang berhasil dievakuasi, sementara 12 lainnya masih hilang, termasuk 2 warga negara Indonesia. Dari 27 awak kapal, 15 orang berhasil dievakuasi, termasuk 2 warga negara Korea Selatan yang kemudian meninggal setelah dirawat di rumah sakit. Sementara 12 awak kapal lainnya masih dinyatakan hilang, di mana 2 diantaranya merupakan warga negara Indonesia. Terkait hal ini, Kemenlu RI telah menemui jajaran pemerintah Republik Korea Selatan untuk memantau proses pencarian 2 WNI yang hilang. Sementara 43 kapal termasuk 3 kapal angkatan laut, 13 pesawat dan beberapa penyelam laut dalam dikirim pemerintah Korea Selatan untuk membantu upaya penyelamatan. Sebelumnya laporan menyatakan sebuah kapal seberat 129 ton tenggelam sekitar 124 km dari barat Pulau Biang, Jeju. Kapal terbalik saat awak sedang mengangkat jaring ikan untuk memindahkan hasil tangkapan ke kapal lain pada Jumat sekitar 4.30 pagi waktu setempat. Kapal diketahui membawa 27 awak kapal yang terdiri dari 11 WNI dan 16 warga Korea Selatan. Kecewa karena susu sapi tidak laku dijual akibat adanya pembatasan jumlah serapan di industri pengolahan susu atau IPS. Ratusan peternak dan pelopor susu sapi segar di Boyolali, Jawa Tengah menggelar aksi mandi susu dan membuang 50 ton susu sapi ke tempat sampah. Dengan membawa puluhan kendaraan bak terbuka bermuatan susu sapi segar, ratusan peternak dan pelopor susu sapi segar di Boyolali, Jawa Tengah berkumpul di Monumen Susu Tumpah Boyolali untuk melakukan aksi demo. Selain memasang spanduk di bawah Monumen Susu Tumpah, sejumlah peserta juga melakukan aksi mandi menggunakan susu sapi segar yang mereka bawa. Tak hanya mengguyur badan mereka dengan susu di atas kendaraan, namun peserta lain juga mandi dengan masuk ke dalam tabung tempat susu. Selain mandi, susu sapi juga dibagikan secara gratis kepada warga dan pengguna jalan yang melintas di area Monumen Susu Tumpah. Dari protes, kami mewakili para peternak
yang jumlahnya puluhan ribu yang ada di wilayah Boyolali yang saat ini memang sedang menjerit lah karena kondisi perindustrian susu di Indonesia sedang membatasi jumlah kuota masuk susu dari produk lokal kita. Artinya akhirnya berimbas pada banyaknya susu yang menumpuk di UD maupun koperasi yang saat ini tidak terserap oleh pabrik. Aksi ini sengaja dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka dengan adanya pembatasan kuota serapan susu dari pihak IPS sejak bulan September lalu yang sangat merugikan para peternak. Iring-iringan kendaraan pembawa susu sapi bergeser ke tempat pembuangan akhir. Sisa susu sapi sebanyak 50 ton dibuang sia-sia ke tempat sampah. Untuk ke depan kita harap susu lokal harus lebih dipertahankan lagi supaya masyarakat bisa hidup dari susu. Masalah kerugiannya Mas sendiri berapa Mas? Sudah 100 juta lebih. Diduga pembatasan kuota serapan IPS karena adanya faktor impor susu yang tidak ada batasan. Karena selama ini produksi susu lokal Indonesia baru bisa mencukupi 20% kebutuhan susu nasional, sedangkan 80% masih impor. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 4 tim terbaik dari berbagai lini bisnis MNC Group bersaing pada babak semifinal pertandingan basket MNC Sport Competition 2024. Turnamen basket ini merupakan salah satu rangkaian acara dari perayaan hari ulang tahun ke-35 MNC Group. Pertandingan pertama turnamen basket yang digelar di lapangan Playfield Court Palmerah, Jakarta Barat mempertemukan antara tim FTA A melawan tim MNC Bank. Dalam laga yang berlangsung sengit ini, tim FTA A berhasil menaklukkan tim MNC Bank dengan skor cukup telak 47-26. Sementara itu, di pertandingan semifinal kedua, tim iNews berhasil mengandaskan perlawanan tim MNC University dengan skor tipis 28-21. Berdasarkan hasil ini, tim basket iNews akan berhadapan dengan tim basket FTAA pada babak final turnamen basket MNC Sports Competition 2024. Ya, di awal kita kurang hoki ya, kurang pede semuanya. Cuma di menit-menit kuarter 2, kita semuanya pede, jadi pada poin semua. Jadi kita bisa ninggalin jauh ya. Poinnya bisa beda 20 poin lah. Persiapan khusus sih nggak ada, yang pasti jaga kondisi aja malam, jangan tidur malam-malam supaya besok lebih fit lagi karena kan lawan juga lebih bagus lagi dari hari ini. Besok gimana? Optimis menang nggak lawan? Kita sih lawan siapa aja optimis, harus tetap menang. Mengusung tema 35 tahun berkarya, membangun masa depan bersama, kegiatan MNC Sport Competition ini merupakan rangkaian dalam acara memperingati hari ulang tahun MNC Group ke-35, sekaligus untuk meningkatkan solidaritas, silaturahmi, dan kekompakan antar karyawan di berbagai unit bisnis. Dari Jakarta, Rian Rahman, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Para kaum wanita dari berbagai kampus di Kota Malang antusias mengikuti audisi spesial HAN Miss Indonesia 2025 yang digelar di Universitas Negeri Malang. Melihat potensi banyaknya kampus berkualitas yang dimiliki, Kota Malang dipilih menjadi lokasi kedua setelah Jakarta yang melangsungkan ajang kecantikan bergengsi ini. Audisi spesial HUN Miss Indonesia 2025 kembali dilaksanakan di Kota Malang, Jawa Timur setelah sukses pada gelaran pertamanya di Jakarta. Puluhan mahasiswi dari berbagai kampus di Kota Malang begitu antusias mengikuti audisi kedua ajang kecantikan bergengsi ini yang dilangsungkan di Universitas Negeri Malang. Para peserta audisi yang berbakat ini memiliki potensi besar untuk menjadi Miss Indonesia selanjutnya. Kita melihat ada potensi yang cukup besar di Kota Malang ini. Selain itu juga karena Kota Malang ini kampusnya ini kan juga beragam ya, yang mahasiswa yang hadir tidak hanya dari satu kota saja tapi dari banyak daerah di Indonesia. Melihat dari kesuksesan ajang Miss Indonesia sebelumnya menjadikan inspirasi bagi para peserta audisi yang didominasi putri dan duta dalam ajang kecantikan di daerah asalnya. Yang terutama saya ingin menyalurkan kecerdasan, kecantikan luar dalam bentuk perilaku yang baik untuk lingkungan sekitar saya, terutama untuk masyarakat di sekitar saya.
Sebelumnya di kampus saya kemarin udah dilaksanakan dan ini kebetulan saya di tahap 2-nya. Pengen mengembangkan juga bakat minat saya dan juga pengen punya banyak relasi di seluruh Indonesia tentunya. Ajang Miss Indonesia menjaring berbagai potensi para kaum hawa yang memiliki kecantikan luar dan dalam serta bertalenta yang siap memancarkan pesona kecantikan Indonesia di kancah internasional. Setelah perhelatan di Kota Malang ini, audisi Miss Indonesia 2025 selanjutnya akan digelar di Kota Surabaya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Memperingati Hari Sumpah Pemuda, pemirsa, MNC Peduli bersama Sekolah Regina Pacis Jakarta menyelenggarakan penggalangan buku bacaan. Dari hasil penggalangan, sebanyak 1.000 buku cerita akan disalurkan melalui MNC Peduli kepada rumah baca di berbagai daerah. MNC Peduli dalam program Generasi Cerdas Anak Bangsa memiliki komitmen untuk terus berkontribusi meningkatkan kemampuan literasi anak. Salah satunya adalah dengan pemberian 1.000 buku bacaan yang menarik untuk menumbuhkan minat baca anak. Kita ada program untuk menyumbangkan buku yang berkolaborasi dengan MNC Peduli. Jadi kita menyumbangkan buku-buku cerita yang akan disebarluaskan ke seluruh Indonesia gitu, di berbagai pelosok daerah. Dan saya juga merasa ini menjadi langkah positif untuk kita dapat mendukung literasi di Indonesia. Dan kita melihat bahwa ya kita harus sama-sama berkontribusi lah untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Sehingga bersama MNC Peduli itu tentunya memudahkan kami karena kami percaya pasti MNC Peduli bisa menjangkau ya sampai ke pelosok-pelosok. Jadi kita ada program 1.000 buku, anak-anak menyumbangkan buku dan lain sebagainya. Storytelling hingga pembacaan puisi merupakan penampilan yang diberikan oleh siswa-siswi Sekolah Regina Pacis Jakarta untuk memeriahkan serah terima buku bacaan ini. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama, merelakan sesuatu yang dimiliki, semangat dalam belajar, serta menumbuhkan rasa nasionalisme pada siswa-siswi Sekolah Regina Pacis Jakarta. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Sadu Santo Budi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto disambut sejumlah mahasiswa Indonesia saat tiba di Beijing, Cina. Prabowo berkunjung ke Cina untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional, Perdana Menteri, dan Presiden Cina. Siswa di Beijing, Pak. Ini lihat sini semuanya. Pak Prabowo di Beijing. Presiden Prabowo Subianto tiba di Beijing, Cina pada Jumat malam untuk mengawali rangkaian kunjungannya ke sejumlah negara. Kedatangan Prabowo disambut antusias sejumlah mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di negeri tirai bambu. Lawatan Prabowo di Cina dimulai dengan bertemu Ketua Kongres Rakyat Nasional Cina, Zhao Leji, di Great Hall of the People, Beijing. Prabowo mengapresiasi sambutan hangat dari pemerintah dan rakyat Cina yang menjadi simbol penghargaan mendalam terhadap hubungan bilateral antara kedua negara. Prabowo juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Zhao Leji dan seluruh anggota Kongres Rakyat Nasional Cina atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan. Prabowo juga bertemu dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang di tempat yang sama. Prabowo menyebut sejumlah kontrak bisnis antara perusahaan asal Cina dan Indonesia akan segera ditandatangani dengan nilai investasi mencapai lebih dari 10 miliar dolar Amerika. I think this shows the great friendship and the great respect that the People's Republic of China holds towards Indonesia. And I would like to emphasize once again that we consider China to be a very important friend and important partner, not only for now but for the future. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kunjungan kenegaraan ini sebagai bentuk komitmen untuk mempererat persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dan Cina. Selain Zhao Leji dan Li Qiang, Prabowo juga bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping di hari yang sama. Tim iNews melaporkan. Setelah bertemu dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional dan Perdana Menteri Cina, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Monumen Pahlawan Rakyat Tiananmen, Cina. Prabowo mengikuti prosesi peletakan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan di Cina. Vice Minister Foreign Affairs. Presiden Prabowo Subianto mendatangi Monumen Pahlawan Rakyat Tiananmen di Cina pada Sabtu sore. Prabowo mengikuti prosesi peletakan karangan bunga atau flower tribute sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan di Cina.
Proses ini berlangsung usai Prabowo bertemu dengan Ketua Kongres Rakyat Nasional Cina Zhao Leji dan Perdana Menteri Cina Li Qiang di Great Hall of the People Beijing. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto didampingi Dubes RI untuk Cina, Jauhari Uratmangun, dan sejumlah pejabat negara. Prabowo disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Cina Sun Weidong. Peletakan karangan bunga diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Cina. Flower tribute ini adalah prosesi yang sering dilakukan oleh kepala negara yang sedang berkunjung ke negeri tirai bambu. Tim iNews melaporkan. Kantor Pos Negara Ukraina baru-baru ini merilis perangko bergambar Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Perangko bergambar Prabowo merupakan bentuk penghormatan negara Ukraina atas dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada 20 Oktober lalu. Dalam unggahan media sosial Instagram KBRI di Kiev, Kamis lalu, perangko tersebut menampilkan gambar Presiden Prabowo Subianto dengan bendera merah putih di sudut kanan. KBRI Kiev juga menulis bahwa perangko bergambar Prabowo atas usulan dari organisasi non-profit The Ukrainian Initiative. Ukraina berharap hubungan diplomatik antara Indonesia dan Ukraina semakin erat dan saling menguntungkan pada masa mendatang. Kita ke informasi lain, pemirsa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan dan menerima dukungan dari warga Ciracas, Jakarta Timur. Dalam belusukan, Ridwan Kamil berjanji menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan bagi pemuda Jakarta serta melanjutkan program KIP KJP yang sudah dijalankan di era Anies Baswedan. Luar biasa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan belusukan dan menerima dukungan dari komunitas relawan sarana informasi Ahmad Azran Peduli milik anggota DPD Jakarta Ahmad Azran di Ciracas, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, Ridwan Kamil mempromosikan program unggulannya seperti 1 RW 1 miliar 1 tahun, kredit mesra, dana abadi untuk kebudayaan Betawi, serta menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan. RK optimis bisa memenangkan Pilgub Jakarta 1 putaran. Ya, kawan-kawan, saya alhamdulillah hari ini mendapat dukungan resmi dari senator dan komunitas senator Bang Ahmad Azran yang ada di wilayah-wilayah seluruh Jakarta. Ini menguatkan semangat kita, mudah-mudahan karena memang pergerakan itu masifnya rata-rata di 3 minggu terakhir ya. Sehingga kita bisa lihat dan saya saksinya sendiri hari ini dan besok-besok tuh pergerakan luar biasa. Kim sangat solid, sangat kompak, dan ini yang membesarkan hati. Insya Allah kita menang 1 putaran supaya warga juga tidak terlalu berlama-lama dalam pemilu ya. Nah, kita terus bergerak. Saya tiap hari 8-15 agenda, hanya sanggup 8, 7-nya di disposisi bentrok acara, tapi poinnya menunjukkan aktivitas sedemikian banyak untuk jadwal saya aja, karena kita terus bersemangat untuk menyapa warga, meraih simpati dari warga. RK juga menegaskan akan menggratiskan sekolah swasta serta melanjutkan program KJP yang sudah berlaku sejak era mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Dari Jakarta, salam rahmat, Yudi Richard Sutrisno, iNews melaporkan. Sementara itu, Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana berkampanye dengan bertemu warga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ya, sementara itu Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung belusukan di area Chinatown dan Pasar Petak 9 Glodok. Dan informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikal Mutazam. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.
Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Darmopong Rekun dan Kunwardana, kembali melanjutkan safari kampanyenya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat sore. Darmopong Rekun dan Kunwardana bersilaturahmi kepada warga dan mendengarkan keluh kesah warga. Calon gubernur nomor urut 2 ini menegaskan dalam kampanye puncaknya nanti akan mengundang seluruh elemen masyarakat. Bahwa rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang berkumpul untuk menyampaikan amanahnya kepada kami sebagai amanat penderitaan rakyat, dan kami sebagai petugas untuk menerima mandat, menerima perintah dari rakyat. Bukan panggung buat kami, kami justru menjadi pelayan buat rakyat. Rencananya, kampanye akbar akan diselenggarakan di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung didampingi aktor kawakan Roy Martin turun menyapa warga di area Chinatown dan Pasar Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Kedatangan Pram disambut antusias oleh sejumlah pedagang dan warga sekitar. Pram dan Roy juga menyempatkan diri mampir ke sejumlah toko-toko legendaris seperti toko kopi Estaki hingga tempat pangkas rambut kotang yang pernah dikunjungi oleh sejumlah toko seperti Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Beberapa kali berbincang dengan sejumlah pedagang di Pasar Petak 9, Pram mengaku mendapatkan pesan untuk memperbaiki sejumlah sarana pasar. Jadi tadi saya menanyakan di pasar dan beberapa toko, rata-rata omsetnya sebenarnya masih stabil. Karena apalagi sekarang ini kan banyak turis yang sedang berkunjung ke tempat ini. Banyak sekali mereka, dan mereka minta untuk kalau pemerintahan yang baru untuk fasilitasnya dipermudah lah, diperbaiki dan sebagainya. Pramono mengaku dari belusukannya kali ini banyak menemui hal yang sebelumnya belum pernah ia lihat, yaitu kentalnya budaya Tiongkok di wilayah Petak 9 yang merupakan sebuah kekayaan kota Jakarta yang harus dilestarikan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Pandu Priyo, iNews melaporkan.